puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat semua sunnah berdiri. Kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita akan memuliakan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Engkau layak Tuhan dipuji dan disembah dan dipermuliakan Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kembali umat-Mu datang Tuhan, memuji, beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, urapi kami lepas pribadi ya Tuhan. Biar Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menyatakan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan melalui persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami ya Tuhan, dan juga Tuhan Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, yang akan minta daripada firman-Mu Tuhan. Beri urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi, sembunyikan Dia di belakang salib-Mu Tuhan. Firman yang keluar Tuhan akan menegakkan kami, memulihkan keadaan kami ya Tuhan, menjadi pedoman Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami pergi dan melangkah ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus Kau bekerja Tuhan pada ibadah kami pada malam, pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar ya Tuhan
Kami dapat melihat ya Tuhan, kemuliaan-Mu ya Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga dapat merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan dahsyat Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulai Tuhan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ada haleluya. Haleluya. Kita akan muji dan muliakan nama Tuhan. Kita bagi berdiri semuanya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Amin. Dengan pujian kita akan sembah Dia. Bagi
setiap kehidupan kami. Kami senantiasa merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar kebenaran firman Allah yang kami dengar benar-benar bersumber dari Allah dan dapat melawat kami dan bahkan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Segala gangguan roh-roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Kita tentu kembali bersyukur kepada Tuhan karena oleh kebaikan Tuhan dan oleh pertolongannya kita boleh bersama-sama untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan pada kesempatan ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Allah, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia biasa ada saja kekurangan dan kelemahan yang kita sudah lakukan. Ya, ada banyak mungkin kejahatan yang pernah kita lakukan, pernah kita lakoni dulu, dan hal-hal ini saudara kalau kita ingat bahwa itu semua adalah merupakan satu hal yang seharusnya kalau kita melihat dan kita belajar kebenaran firman Allah atau hukum Taurat, maka di situ kita akan mengalami hukuman, ya, suatu yang harus memang pantas mungkin untuk kita bisa dapatkan menjadi bagian kita karena sudah melakukan satu pelanggaran. Itu adalah merupakan satu ajaran hukum Taurat, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan berjalannya waktu kemudian saudara kita tahu bahwa Yesus sudah datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan dia lahir di Bethlehem, kemudian dia berkorban mati di kayu salib, tujuannya untuk menebus semua dosa-dosa manusia, sehingga disitulah saudara terjadi pembenaran. Kata pembenaran ini saudara itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting buat kehidupan manusia, termasuk kita yang saya katakan tadi dulu kita mungkin banyak melakukan kejahatan, tetapi kemudian oleh karena pembenaran daripada Yesus Kristus kita boleh memperoleh keselamatan. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-31. Itu ayat-ayat yang cukup panjang, saudara ya. Tapi kita akan melihat di sana apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dia menulis surat lalu kemudian dia kirim kepada jemaat yang ada di Roma. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, dikatakan
Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Seingat tadi saya sudah singgung tadi tentang hukum Taurat. Orang yang melakukan kesalahan, orang yang melanggar perintah Allah itu langsung mendapatkan hukuman. Dan itu di dalam perjanjian baru pun saudara itu masih dipernikahkan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam dan orang-orang Farisi. Ya, nah ini penjelasan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bahwa melalui hukum Taurat orang mengenal dosa, ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita perhatikan saudara, di dalam ayat 24 ini ada di sana kata kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan kepada seseorang yang seharusnya itu tidak pantas untuk mendapatkannya, tetapi itu diberikan kepada orang itu, diberikan kepada manusia, termasuk saudara dan saya. Ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara-saudara, dulu manusia memperlihatkan dosa-dosa yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan malah di sini dikatakan membiarkan. Ya sudah, karena sudah banyak melakukan dosa, sudah dibiarkan saja. Dan itu disebut masa diamnya Allah. Tidak ada penyampaian, tidak ada berita-berita firman yang disampaikan. Itu sekitar kurang lebih 400 tahun. Ya, dari Maleaki sampai ke Matius. Itu kurang lebih 400 tahun itu Allah tidak berbicara kepada siapapun, sehingga itu dinamakan masa diamnya Allah, masa di mana Allah membiarkan dosa-dosa itu dijalankan oleh manusia. Lanjut di dalam ayat yang ke-26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. 29. Atau adakah Allah hanya Allah yang orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. 29, 30. Artinya kalau ada satu Allah yang ada membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Nah saudara-saudara, berbicara tentang pembenaran yang dilakukan oleh Yesus,
adalah merupakan atau mengarah kepada kasih karunia yang kita sudah baca tadi, di mana pembenaran yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk didapatkan oleh manusia. Sebab tadi kan sudah dikatakan Allah membiarkan manusia itu melakukan dosa. Jalankan saja, itu sekian banyak tahun, ratusan tahun dibiarkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian itu dijabarkan, itu dia terapkan, itu dia berikan, yaitu yang kita namakan tadi adalah kasih karunia. Seseorang yang sebenarnya tidak pantas, karena kalau kita lihat saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh manusia adalah sesuatu yang selalu saja bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dilarang, malah justru mereka tambah kuat. Nah, ini saudara-saudara yang kita perlu perhatikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah mengenal kebenaran. Amin, saudara. Kita tahu bahwa kita ini didasarkan dari pembenaran yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi artinya saudara-saudara, tadinya kita tidak layak, tadinya kita harus mendapatkan hukuman, tetapi karena kasih karunia Allah, kita dibebaskan dari hukuman dan dialihkan, dibawa kepada situasi yang diinginkan oleh Allah, supaya apa saudara-saudara? Melakukan akan kehendak Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebentar ada baptisan air. Baptisan merupakan satu gambaran atau bayangan menguburkan, ya, dikuburkan. Apa yang dikuburkan? Kalau baptisan air itu yang dikuburkan adalah dosa-dosa. Dulu dosa-dosa sudah sekian banyak, mungkin sudah numpuk, tetapi melalui baptisan air itu dikuburkan, dihilangkan, dibersihkan. Itulah sebabnya saudara, kita memakai baptisan itu baptisan air. Tidak ada baptisan pasir atau baptisan becek, tidak ada. Baptisan air. Kenapa? Karena ini menggambarkan kalau misalnya juga kalau kita mandi, kita pakai apa, saudara? Saudara kalau mandi pakai apa? Pakai pasir atau pakai debu atau pakai, karena kita mesti pakai air, dan air itu juga harus bersih. Nah, saudara-saudara, ini adalah merupakan sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan supaya kita meninggalkan. Karena tadi sekali lagi saya katakan, tadinya kita tidak layak sebenarnya. Karena apa? Kalau ikutin hukum Taurat, mata ganti mata, artinya kalau kita berdosa, kalau berbuat salah, harus dihukum, langsung dihukum. Makanya kan itu dilakukan oleh imam-imam dan ahli Taurat. Contohnya perempuan yang berzina dibawalah kepada Yesus. Mereka berargumentasi dengan Yesus dengan memakai alasan hukum Taurat, bahwa dia harus dihukum. Tetapi datang kepada Yesus yang mempunyai belas kasihan, yang menjalankan hukum kasih. Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, silakan dia terlebih dahulu untuk melempari dia dengan batu, menghukum dia. Di sini juga saudara-saudara merupakan satu peringatan buat kita bahwa sesama kita manusia, kita tidak boleh menghukum orang lain, tidak boleh menghakimi orang lain. Amin, saudara. Karena yang terjadi sekarang di luar sana sih, saudara, di sini tidak ada pasti. Nanti kalau di luar ya
lain lagi ceritanya. Kita terlalu banyak menghakimi orang tanpa melihat kekurangan kita. Betul apa betul, saudara? Manusia kita ini, saudara, dikatakan oleh firman Allah tadi bahwa semua orang telah berdosa. Tidak ada satupun yang terbebas dari dosa. Tetapi berapa banyak sekalipun dia sudah orang percaya, selalu menuding orang lain, selalu menghakimi orang lain tanpa dia melihat siapa dirinya. Itu dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Biar itu yang mereka lakukan, saudara, tetapi kita yang sudah mendapatkan pembenaran oleh kasih karunia Allah, biar kita jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kan diberikan kasih karunia itu, artinya saudara, kita dibenarkan, kita disucikan, kita dikuduskan. Dengan pakai apa, saudara? Dengan pakai firman dan Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudara, ini sangat penting. Ibadah itu penting dalam kehidupan kita. Walaupun minggu yang lalu, saudara, saya sedikit menyinggung. Terus terang saja, minggu yang lalu yang datang itu sedikit. Karena tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek itu tidak salah, itu kan merayakan tahun baru. Sama seperti tahun baru yang dirayakan di Indonesia. Tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah orang-orang yang menanggapi akan hal ini. Kemungkinan begitu, saudara, ya. Sampai saya cukup keras katakan, mudah-mudahan Yesus datang jangan di hari raya apa gitu. Karena coba bayangkan kalau seandainya Yesus datang hari Minggu yang lalu, di kedapatan cuma beberapa orang yang datang. Nah, hati yang lain itu di mana? Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak mau menghakimi saudara. Karena saudara misalnya yang tidak datang, saudara tahu sendiri alasannya, saudara, ya. Tetapi kita melihat di sini, saudara, bahwa kita meletakkan kasih karunia itu biarlah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena saya sudah singgung juga bagaimana di dalam Yudas 1 ayat 4 itu di sana dikatakan ada banyak orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu sesuatu yang sangat buat saya melihat sesuatu yang cukup ngeri juga, saudara, ya, kalau misalnya kita tidak memahami akan kasih karunia Allah. Semua kita dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan banyak masalah, dengan banyak tantangan, dengan banyak hambatan, banyak rintangan. Tetapi saya yakin posisi kita sebagai orang percaya itu semua mau membentuk kita menjadi apa? Menjadi lebih baik. Dan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan kita itu pasti ada rencana Tuhan yang indah. Kan firman Tuhan sudah menjamin di balik masalah, di balik penderitaan ada kemuliaan Allah. Tetapi berapa banyak sekalipun orang yang sudah percaya tidak mau melalui proses ini. Yang dia mau hanya belakangnya saja, yaitu kemuliaan. Tetapi dia tidak mau melewati proses yang diizinkan oleh Tuhan. Sehingga seharusnya itu dia sudah dapatkan. Sebab kita meyakini bahwa setiap apa yang kita doakan, firman Allah katakan, percaya itu kita sudah dapatkan. Itu berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, firman Allah pasti akan Dia genapi, saudara-saudara. Dan itu bagian dari pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur di dalam menjalankan
hukum kasih. Kita berada di hukum kasih, saudara-saudara. Sekarang ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya seringkali berpikir kalau melakukan kesalahan, Tuhan langsung hukum melalui perasaan, melalui pikiran. Dan itu merupakan satu selalu diingatkan seperti itu, saudara ya. Walaupun itu tidak secara istilahnya menderita yang begitu hebat, tidak juga, saudara-saudara. Dan setiap kali saya seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kalau melakukan kesalahan langsung seringkali langsung dapat hukuman melalui bukan melalui suatu yang sangat hebat atau bagaimana, tetapi melalui pikiran, melalui perasaan, seperti tersiksa lah, seperti itu, saudara. Seperti misalnya mau mendekat kepada Tuhan, kayaknya kok ada yang mengganjal kalau berbuat salah gitu ya. Lalu kemudian saya sedikit protes juga sama Tuhan. Saya melakukan begitu banyak kebaikan, misalnya, kok sepertinya lama ya Tuhan berkatnya datang. Betul apa betul, saudara? Saudara sudah berapa banyak melakukan kebaikan? Saya seringkali begitu, saudara, berpikir lama juga gitu. Tapi harus ditekuni. Karena saya meyakini bahwa satu saat juga apa yang saya doakan itu pasti Tuhan jawab. Itu keyakinan saya. Dan kalau misalnya saya melakukan satu kesalahan, Tuhan langsung ingatkan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya mendapatkan hukuman. Karena yang dapat memberikan hukuman itu hanya Tuhan, melalui banyak hal tentu, saudara-saudara, yang Tuhan pakai. Nah, ini saya minta supaya Tuhan memberikan satu penyadaran diri, supaya setiap apa yang misalnya kalau saya salah melakukan, kalau mengalami kesulitan, saya harus terima. Saya harus bersyukuri itu dan minta Tuhan tolong kuatkan. Karena kalau kita perhatikan, saudara, bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh Allah, kalau kita melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang yang Allah yang adil. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Kemudian di dalam
selanjutnya yang ke-10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Kemudian ayat yang ke-12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Jadi setiap saat, kalau misalnya seperti saya katakan tadi, kalau saya melakukan satu pelanggaran, saya langsung ditegur oleh Tuhan di saat itu juga. Artinya Tuhan menegur dengan berbagai macam cara, mengingatkan supaya bisa menyadari perbuatan itu salah. Langsung ditegur oleh Tuhan, langsung dihakimi. Saya katakan tadi, manusia tidak bisa saling menghakimi, sebab Tuhanlah yang menjadi hakim. Ya kan? Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Kemudian kita lihat lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Yesaya 10 ayat yang ke-22. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Dan sekian banyak bangsa Israel, dikatakan di sini hanya sisanya yang akan kembali. Kita tahu ada waktunya saudara, sisa daripada bangsa Israel semuanya akan diselamatkan. Itu spesial buat bangsa Israel. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ia telah menetapkan suatu hari. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang berpikir bahwa Tuhan masih lama mau datang. Tetapi kalau namanya penghakiman dari Tuhan, itu tadi kan kita sudah dengar setiap saat. Dan bahkan di sini dikatakan ada satu hari yang sudah ditetapkan. Kalau berbicara satu hari berarti 24 jam, dan itu bisa terjadi di jam manapun. Setiap saat juga, setiap waktu itu bisa terjadi kepada seseorang. Roma pasalnya yang kedua ayat yang ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita melihat seperti tadi saya katakan, kita mendapatkan kasih karunia. Tetapi setelah mendapatkan kasih karunia, jangan kita salah gunakan kasih karunia itu. Dengan cara apa, saudara-saudara? Melakukan dosa itu terus dijalankan. Sudah tahu-tahu salah, dijalankan. Sehingga melupakan akan kasih karunia. Sehingga kalau kita melihat di sini, saudara-saudara, bahwa yang berkeras hati itu bukan karena Tuhan. Kita tahu Raja Firaun, kenapa dia dikeraskan hatinya? Karena apa? Awalnya dia sudah keras hati, Tuhan tampak kasih keras hati. Dan ini menunjukkan atau memberikan satu contoh kepada orang percaya, supaya kalau Tuhan sudah menegur, dia kan sudah ditegur sebenarnya.
melalui Musa. Tetapi dia tidak mau mendengarkan. Bahkan dia tidak peduli tentang Allah. Sehingga karena awalnya dia sudah mengeraskan hati. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan akan ayat ini kan sebenarnya Tuhan selalu berikan kesempatan. Ada haleluya saudara. Tuhan selalu memberikan waktu yang baik kepada semua manusia. Supaya apa? Supaya bertobat. Ya, kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Nah ini saudara, seperti saya katakan tadi, contoh Firaun, karena dia sudah mengeraskan hati, Tuhan tambah keraskan. Jadi kalau kesalahan ini kita sudah tahu bahwa itu salah, lalu kemudian kita lakoni terus, ya Tuhan biarkan. Malah Tuhan akan buka-bukakan hal-hal yang sebenarnya saudara-saudara tidak bisa kita lakukan. Itu satu kesalahan, Tuhan izinkan itu terjadi. Yang kita lihat itu pasti adalah merupakan kesalahan aja saudara-saudara, karena hatinya sudah dikeraskan oleh Tuhan. Tidak ada lagi sinar kemuliaan Tuhan yang Tuhan bisa bukakan kepada orang itu. Nah jangan sampai itu terjadi kepada kita. Amin saudara. Ada haleluya. Karena awalnya sekali lagi saudara itu bukan dari pihak Allah. Pihak Allah itu selalu ingin memberikan kasih karunia-Nya. Tetapi dari pihak manusia sangat sulit untuk mengambil satu tindakan untuk menyadari diri. Makanya saudara-saudara, Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Sebab kenapa? Roh Kudus itu dia akan mendidik kita, dia akan membimbing kita, dia akan mengajar kita. Daging kita ini perlu dilatih, perlu diajar. Rasul Paulus sendiri memberikan satu contoh tentang olahragawan. Di dalam satu pertandingan, sebelum dia bertanding, dia harus berlatih sedemikian rupa supaya dia boleh mendapatkan hasil yang maksimal dalam satu pertandingan itu. Sama dengan kita juga saudara-saudara. Untuk menjadi orang yang percaya, yang militan, yang punya iman yang kuat, iman kita perlu dilatih, percaya kita perlu dilatih. Bagaimana caranya melatihnya saudara-saudara? Dengan kita menghadapi banyak tantangan mungkin. Kita sementara dilatih apakah kita percaya tetap kepada Tuhan, atau dengan masalah kita, iman kita goyah. Jadi kita perhatikan saudara, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi yang buat Tuhan marah itu sebenarnya bukan karena Tuhan, itu semua karena manusia itu sendiri. Tapi di sini tidak ada. Amin. Ada haleluya saudara. Saya lihat semuanya sih tidak ada, tapi tidak tahu kalau Tuhan yang lihat. Haleluya saudara. Amin. Awal tahun saya sudah katakan bahwa jadikan tahun ini sebagai tahun pembebasan, tahun berkat, tahun kemurahan, tahun mujizat. Dan betul-betul mari kita akan alami. Sebab sebelum kita menikmati akan hal-hal ini saudara, kita mungkin akan didahului dengan ujian, dengan tantangan, dengan cobaan. Dan ketika kita melalui semuanya itu, Tuhan berikan apa yang kita inginkan tadi. Hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau pada waktunya nanti kita mendapatkan misalnya sesuatu yang tidak baik, jangan kita salahkan Tuhan. Haleluya saudara, karena banyak orang yang tidak menyadari diri, sudah menimbun dosa, lalu kemudian dapat ganjaran, persalahkan Tuhan. Tidak menyadari diri. Saya kan sudah rajin, saya kan sudah setia, tapi kemungkinan di dalam kesetiaan dan dalam kerajinan itu masih ada
pengaruh-pengaruh roh jahat yang nempel di mata, di hati, di pikiran, di telinga, di mulut, yang kita tidak sadari itu, saudara-saudara. Tetapi kita harus bebaskan itu dengan darah Yesus. Lepaskan itu semua dengan kuasa Tuhan, supaya betul-betul kita boleh merasakan bahwa pengiringan kita, percaya kita kepada Tuhan adalah percaya yang menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita menikmati kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hukuman Allah yang adil yang akan dinyatakan. Lalu di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Dia misalnya menghukum karena kita salah, dia kan tidak pernah salah. Mau bilang apa kita? Mau bela diri? Mau salahkan Tuhan? Rasul Paulus dia mengingatkan kepada kita, saudara, kalau kemungkinan atau bisa saja kita mengalami satu hal yang diproses oleh Tuhan, kita terima itu sebagai proses karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sudah terjadi pembenaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga itu akan terpancar dalam kehidupan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Perjalanan kita akan kelihatan, saudara. Hasil dari pembenaran itu akan dilihat di dalam kehidupan kita. Perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita itu akan kelihatan. Sehingga tidak heran, saudara, kalau firman Allah katakan kita ini adalah terang Tuhan. Kita ini adalah saksi Tuhan. Kita tidak berbicara dengan orang melihat sikap kita, mereka akan percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara-saudara, biar kita ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk dapat menikmati dan melihat kemuliaan Allah. Bagaimana kalau seandainya Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan 2 kali ganda, berkat 2 kali ganda, roh Dia berikan 2 kali ganda. Bahkan Yesus sendiri, saudara, mengakui, Dia katakan kepada murid-muridnya, engkau akan melakukan lebih dari apa yang aku lakukan. Jadi orang yang percaya di akhir zaman ini adalah orang yang percaya, yang mempunyai kekhususan yang luar biasa. Tetapi kalau itu belum terjadi, saudara, sebab saya sangat percaya satu saat akan terjadi. Sekarang saja kan sudah sempit gereja kita. Saya berdoa supaya Tuhan berikan tempat yang lebih besar. Itu doa saya. Kalau Tuhan belum kasih, berarti belum waktunya. Nanti takutnya kalau Tuhan langsung kasih, saya jadi sombong. Tetapi saya percaya ada waktunya. Dan ada proses Tuhan mungkin buat saya dan saudara-saudara juga, sebagai jemaat Tuhan, supaya kita semua dapat mempersiapkan diri. Karena saya misalnya dengan hal-hal yang seperti saya katakan tadi, itu kan kalau dilihat dari segi materi, itu kan berarti ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah sekarang kalau seandainya dari hal materi, karena kecenderungan daripada manusia, di sini sih tidak ada. Di luar sana, kalau dia memiliki materi, seringkali atau banyak orang yang menganggap bahwa materi itu adalah segala-galanya, sehingga maaf kata saudara-saudara, dengan materi itu terjadi kan di luar sana. Gembalanya bisa diatur oleh orang kaya-kaya ini.
puji Tuhan di sini tidak ada. Walaupun saudara sudah kaya, tetap saudara melakukan sesuai dengan firman Allah. Karena itu terjadi dan itu di akhir zaman, saudara-saudara. Ujian sana sini terjadi. Dan itu kita harus pahami, kita harus peka untuk memperhatikan apakah ini sesuai dengan firman atau tidak. Kalau sesuai dengan firman, jalankan saja, karena Tuhan pasti akan membela. Tetapi kalau tidak, tinggalkan itu. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Allah, memang saudara-saudara, di dalam perjalanan kita yang menjalani hukum kasih ini banyak sekali kemurahan. Misalnya kita melakukan satu pelanggaran, kita tidak langsung dihukum. Seperti hukum Taurat, saudara-saudara, melakukan pelanggaran, ketahuan, langsung dihukum. Itu hukum Taurat. Tapi kita kan, misalnya sudah ketahuan bersalah, masih tetap ada kemurahan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya semua orang bisa bertobat. Semua orang bisa diselamatkan oleh Tuhan. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap sabar menunggu. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, coba kembali di dalam ayat yang ke-14 tadi. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tetapi kita harus belajar mulai dari kecil. Tetap kita perlu belajar. Karena untuk mencapai target yang Tuhan berikan, tidak langsung diberikan. Ini tidak. Seringkali kita minta Tuhan berikan kesabaran, diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita marah. Betul atau betul, saudara? Kan kita suka berdoa. Kalau misalnya kita tahu kita misalnya nggak sabaran, misalnya kan, kita berdoa dong, minta kepada Tuhan, Tuhan kasih kesabaran. Tuhan kasih yang buat kita marah, buat kita emosi. Sebenarnya kan tujuan Tuhan kita supaya terproses di situ. Oh, saya lagi dilatih untuk sabar. Yang tadinya mau emosi, tidak jadi emosi. Nah, itulah dibentuk oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, nggak langsung Tuhan berikan, nggak. Diproses dulu. Tujuan proses itu supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi terbentuk percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Sehingga kalau besok-besok akan diperhadapkan dengan sesuatu yang, misalnya kalau kita sudah menjadi orang sabar, diperhadapkan dengan sesuatu yang menunjukkan supaya kita tidak sabar, kita udah biasa, udah gak terpancing lagi, karena kita sudah terdidik. Asalkan kita mau dididik. Saya tidak tahu kekurangan kita masing-masing, tetapi yang pasti saudara-saudara, sebagai manusia dalam dunia ini, kita masih ada kekurangan. Kalau kita tahu itu kekurangan, karena itu kita tahu bahwa kalau kekurangan itu kan berarti sesuatu yang
kita lakukan, tetapi tidak sesuai dengan firman. Pada hari ini saudara, mudah-mudahan kita mengerti ya, ini tidak sesuai dengan firman. Saya sudah tahu firman, tapi kok ini jadi kayaknya masih nempel. Nah, kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada Matius 5 ayat yang ke-37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sama-sama baca 2, 3. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sehingga kita bisa memposisikan, kalau ini ya berarti sesuai dengan firman, kalau ini tidak berarti tidak sesuai dengan firman. Tapi kalau itu lebih-lebihkan, lebih daripada itu, berarti itu berasal dari siapa saudara? Dijawabkan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita ya. Ada haleluya saudara? Ada amin? Kita semua dalam pembelajaran untuk bisa kita menikmati dan merasakan kasih karunia Tuhan. Ya, karena kasih karunia itu menyangkut banyak hal, saudara. Menyangkut janji Tuhan, ya, menyangkut kita ini menjadi ahli waris. Kalau menjadi ahli waris itu, kalau misalnya ahli waris katakanlah tanah 100 meter, itu mungkin kita anggap kecil. Tapi kalau 100 hektar lumayan saudara ya, apalagi kalau di Jakarta. Kalau di sini NJOP-nya berapa? Berapa Ibu RT? Kalau di depan pasti beda dengan ini. Di belakang sini mungkin di sini 4 atau 5 juta. Hah? 7 juta. Kalau di depan mungkin sudah 15. Kalau kita punya, atau katakanlah di depan 10 juta. Kalau kita punya 1 hektar, udah berapa banyak itu? Nah, kita ini saudara-saudara menjadi ahli warisnya Tuhan, di mana ahli waris itu saudara-saudara ada begitu banyak janji Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Itu menjadi bahagian kita. Kalau sekarang kita belum alami, sekarang kita belum nikmati, karena mungkin kita sementara di proses, malah mungkin kita mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tetapi percayalah saudara-saudara, melakukan kebenaran firman Allah, menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah, ada waktunya Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita. Pasti ada waktunya, asalkan kita tetap menjaga seperti yang tadi katakan, kekudusan, kesucian dari Tuhan, kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, karena kita sudah terlatih, maka kita tidak akan menjadi orang yang angkuh. Karena berapa banyak orang yang sombong dan angkuh disebabkan karena ekonomi yang dia andalkan. Tetapi kalau kita sudah terlatih, sudah dididik oleh Tuhan dengan proses yang sesuai dengan kadar anugerah kasih karunia Tuhan, maka pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa, kita tidak akan tergoyahkan hati kita. Tetap kita menjadi orang rendah hati. Raja Daud sebagai satu contoh dalam kebenaran firman Allah, sudah sampai dia menjadi raja, dia tetap ingat bahwa dia dulu adalah gembala kambing domba. Tidak sombong ya. Siapakah aku ini Tuhan? Padahal dia berdiri sebagai seorang raja. Siapakah aku ini Tuhan? Nah, ini saudara-saudara, saya percaya kita semua sementara dibentuk untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama berkat rohani dulu yang akan kita raih.
Kalau berkat rohani itu sudah kita raih, Tuhan berikan berkat jasmani, itu menjadi gampang dalam hidup kita. Biar kasih karunia Tuhan itu terus menjadi bagian kita. Kita sudah dibenarkan melalui korban Yesus di kayu salib. Terjadi pembenaran di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
Jadikan dia berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami siap diberkati dan kami percaya itu akan menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang mau dibaptis berlutut, saudara-saudara bangkit berdiri. Yang mau dibaptis berlutut dan saya minta nanti Bapak Oki meminus ya untuk bersama-sama dengan Bapak Gembala. Mendoakan mereka yang akan dibaptis sekalian doa penutup. Olehnya saya kembalikan mic ini kepada Bapak Gembala. Kita nyanyikan doa Yabes, tetap mereka berlutut, nanti mereka akan didoakan. Biar kiranya Roh Allah akan berkarya dalam hidup mereka. Mereka boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menjalani hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Dan apapun yang menjadi rencana dan cita-cita mereka tercapai bersama dengan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan menjadi bagian mereka. Dan Engkau sucikan, kuduskan tangan-tangan kami hamba-Hamba-Mu untuk dapat menumpangkan tangan kepada mereka, supaya ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah yang mengalir dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kekuatan Allah menjadi bagian kalian semua. Roh Allah akan menyatakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pimpin mereka Tuhan Yesus Kristus. Kuasai mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Dan mereka dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Maka mereka boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau sudah memimpin, Engkau sudah menuntun ibadah kami pada saat ini, dan kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati, membalaskan berkat atas semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Semua korban yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Engkaulah yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kami ketika kami melangkah untuk beraktivitas bersama dengan Tuhan, Engkau pasti menyertai dan memberkatinya. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan mereka. Bangsa negara pemerintahan Indonesia, kiranya Tuhan terus memulihkan, menyelamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Virus corona Engkau pasti mematikan, memusnahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua yang ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga dijauhkan dari virus corona dan varian-variannya, bahkan sakit penyakit apapun dilalukan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Bahkan acara baptisan air sebentar, biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami semua, sehingga kami boleh menerima berkat melalui acara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, dan berakhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Kami pulang dengan berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan berkati kita semua.